Penggerak Angkatan 8 dari SMP PGRI Pakromengan, Kabupaten Malang. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata bersama kelas 8, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan materi recount text. Visual, anak yang auditory, atau anak yang kinestetik. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang menuju atau untuk saya jadi tahu apakah anak tersebut visual, auditory, atau kinestetik. Beberapa pertanyaan ini saya kasihkan ke anak-anak untuk mengelompokkan gaya belajar mereka, sehingga saya bisa mengidentifikasinya, sehingga untuk memudahkan saya membuat bahan ajar yang sesuai dengan profil gaya belajar mereka. Dengan melihat anak-anak, dengan melihat kemampuan menulis anak-anak dan juga vocabulary yang sudah dikuasai oleh anak-anak, saya menemukan ada 3 kelompok. Kelompok A yaitu anak-anak yang struktur menulisnya sudah baik dan vocabulary-nya juga sudah kaya, sudah banyak. Kemudian yang kedua adalah anak-anak yang menulisnya sudah cukup baik, tetapi vocabulary-nya masih kurang, masih belum padat, masih belum kaya vocabulary. Dan yang ketiga adalah anak-anak yang menulis strukturnya belum terlalu bagus dan juga kosakatanya masih sangat kurang. Sebelum pembelajaran, saya menggunakan asesmen diagnostis kepada anak-anak agar mengetahui kemampuan mereka, kemampuan membaca mereka, dan juga mengetahui cara gaya belajar mereka, apakah itu visual, audio, atau kinestetik. Setelah membaginya, saya kemudian membagi mereka menjadi 3 kelompok.
Jadi dengan melihat, saya memberinya beberapa poster seperti berikut. Jadi agar mereka lebih memahami apa itu recontext, ada beberapa poster mereka juga bisa melihat. Kemudian saya kasih juga video pembelajaran agar mereka mengetahui what is it recontext. Yang anak-anak audio, saya memberinya berupa video dari YouTube dan juga video dari PMM. Jadi bagaimana apa itu recontext agar mereka mengidentifikasi apa itu recontext, kemudian gender structure-nya apa, language feature-nya apa. Jadi mereka bisa memahami di dalam kelompoknya. Nanti agar mereka bisa mengidentifikasi what is it recontext, how to write recontext in personal life. Gaya belajarnya kinestetik, mereka akan saya beri puzzle seperti ini. Jadi mereka karena anak-anak kinestetik itu adalah mereka bisa belajar itu dengan menyentuh, bergerak. Jadi saya buat mereka nanti lebih banyak bergerak. Apa itu recontext definition-nya? Jadi bisa menempel, kemudian identification-nya apa, gender structure-nya apa, events, kemudian reorientation, sama yang terakhir itu language features. Language features-nya itu apa saja? Mereka bisa menempelkannya di sini. Kemudian ada feeling cards, di sini ada feeling. Jadi mereka nanti bisa tahu dari cerita tersebut feelingnya, perasaan penulisnya itu seperti apa. Mereka bisa menempelnya dan bisa memberi I see. Mereka itu feeling sad yang mana? I feeling upsetnya itu yang mana? Seperti itu.
proses saya membagi anak menjadi 3 kelompok. Hal itu saya lihat dari kesiapan atau readiness. Jadi saya sebelumnya itu materi konteks tentang simple past tense sudah saya ajarkan di materi sebelumnya. Jadi saya tahu anak-anak yang sudah mampu atau menguasai vocabulary, kemudian ada anak-anak yang agak menguasai, kemudian ada yang kurang. Dari situ saya membedakan jadi 3 bacaan untuk anak-anak. Kemudian pada prakteknya saya memberi penilaian formatif, kemudian saya mendatangi kepada kelompok-kelompok yang masih kurang, kemudian saya membantunya dengan cara scaffolding agar mereka bisa menyusun kembali atau menyusun nantinya untuk membuat rekonteks seperti itu. Jadi ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk agar anak-anak sudah punya vocabulary apa, vokabulari apa yang harus yang ada di bacaan tersebut, kemudian conjunctionnya apa saja, seperti itu. Itu nanti untuk menyusun anak-anak di kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan menyusun konteks sederhana dan pendek dengan baik. jadi personal recount apa yang telah mereka alami, apa yang telah mereka lakukan dengan mind map yang sudah saya beri. Jadi di situ anak-anak saya kasih petunjuk dengan mind map, mereka bisa membuat atau menulis, menyusun rekonteks secara sederhana dan juga baik.
pada kegiatan pembelajaran terakhir, yaitu refleksi pembelajaran bersama anak-anak. Di sini saya meminta salah satu anak untuk merefleksikan apa yang telah kita pelajari hari ini, apa yang telah kita dapatkan, kemudian apa perasaan mereka, bagaimana perasaan mereka selama pembelajaran ini. Dari sini kita dapat gunakan sebagai penilaian berkelanjutan, sebagai penilaian formatif kita untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Nama saya Agustin Alvaro, kelas 8 dari SMP Negeri Kehidupan Romengan. Saya sangat senang melaksanakan pembelajaran bersama Bu Umi. Hari ini kita belajar sesuai dengan gaya belajar dan keinginan kita. Terima kasih. Demikian aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan bersama murid-murid saya. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju.